gosip-gosip yang beredar atau berita-berita yang seliweran selama beberapa pekan ini ya, mengenai saudara kita yang kembali memeluk Islam yang namanya Razi ya gitu. Beliau juga sekarang lagi ada di atas komal ya. Jadi selama ini kan selalu ada framing-framing kepada Razi bahwa ini sebelum Razi boleh ya, mohon maaf saya bukan ini ya Razi ya. Sebelum Razi keluar daripada agama Islam, jadi Razi ini difitnah bahwa Razi ini meminta bantuan sengaja merekayasa sakitnya beliau. Pulang dari Kalimantan meminta ongkos dan bla bla segala macam, minta duit pengobatan, itu sengaja dibikin uh, se seperfect mungkin, padahal itu rekayasa, itu anggapan teman-teman, dan ada yang memang menggembosi berita tersebut. Di sini saya nyatakan kepada teman-teman, saya orang yang pertama kali waktu itu bertemu dengan Razi, bertemu berhadapan secara online ya gitu ya, dan saya juga yang menggawangi teman-teman untuk membantu saudara kita ini. Di situ juga teman-teman mengatasnamakan saya, meminta uang saya untuk dikembalikan oleh Razi, itu tidak benar. Bantuan yang sudah saya berikan kepada Razi itu ikhlas lillahi ta'ala, dan saya tidak meminta balik apapun. Jadi saya tidak mau digoreng-goreng bahwa uang yang sudah saya berikan, bantuan yang sudah saya berikan, itu saya minta kembali. Saya langsung memberikan pernyataan ke Razi, baik itu via handphone, via WA, via live sekarang. Saya nyatakan kepada teman-teman, apa yang sudah saya berikan kepada Razi, terutama dari saya ya gitu ya. Insya Allah juga teman-teman muslim lainnya yang sudah memberikan bantuan kepada Razi, mereka ikhlas lillahi ta'ala. Jadi, untuk orang yang telah memfitnah Razi, saya harap antum semua yang di sini yang menyaksikan untuk tidak percaya terhadap pernyataan tersebut. Di sini saya menyatakan kembali bahwa Razi itu memang benar-benar sakit, dan dalam keadaan sekarang beliau memeluk Islam kembali itu atas dasar kesadaran beliau, bukan karena meminta perhatian siapapun. Jadi jelas ya, mohon maaf ya suara saya agak tegas, agak lantang sedikit. Razi memeluk Islam itu atas kesadaran beliau, tanpa dipaksa, tanpa pengaruh dari saya atau pengaruh dari teman-teman saya, Rifa, Julius, Bang Moto, Bang Zuma, dan lain-lainnya. Razi datang secara atas kemauannya sendiri mendatangi kami di kafe di Bandung. Sebelum itu, Razi juga berkonsultasi dengan saya selama beberapa pekan bahwa beliau menyesali perbuatan beliau dan beliau ingin kembali memeluk Islam, menjadi seorang muslim yang sejati. Kita doakan mulai dari sekarang, jangan ada asumsi apapun, jangan ada prasangka buruk apapun. Kita doakan beliau, semoga beliau istiqomah. Ya, itu saja. Kalaupun Anda tidak mau membantu, tidak usah bicara apapun. Kalau mau membantu, bantulah dengan ikhlas. Terima kasih. Itu saja pernyataan dari saya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, pada intinya gini ya teman-teman. Dari saya pribadi kepada siapapun yang mungkin mengenal saya, mohon maaf atas kekhilafan atau kesalahan yang pernah saya perbuat, ucapan-ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mungkin selama kita mengenal satu sama lain ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan. Pada intinya seperti yang pernah terjadi sebelumnya itu, saya dengan hati sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun, memang saya menemui beliau langsung secara tanpa ada dari Uniripa dan lain sebagainya, enggak. Itu memang kemauan saya pribadi. Dan di situ pun atas kemauan saya pribadi untuk bertemu dengan Bang Zuma. Atas dasar apa? Karena kita tidak mau melihat dari satu pihak yang dimana bersebaran kayak gini. Ternyata nyatanya pada kenyataannya tidak seperti yang kita ketahui di komal-komal. Jadi saya tahu gitu loh. Sebentar, Dek. Tadi suara saya itu sudah sangat jelas ya, dan tidak ada statement saya yang terpotong-potong ya tadi. Soalnya sinyal saya aman, Bang. Aman. Ya, sudah lanjut. Aman. Ya. Apapun yang kalian katakan terhadap saya dan lain sebagainya, saya terima. Mungkin inilah ujian atau teguran bagi saya terhadap saya pribadi. Ya, gitu aja. Dan saya pun benar-benar meminta maaf. Kemarin saya sudah bilang sama Bang Zuma, tolong sampaikan permintaan maaf saya, tolong diwakilkan, kalaupun tidak saya sempat kepada semuanya, tolong wakilkan kepada teman-teman untuk meminta maaf. Baik kepada siapapun itu.
Dan di situ pun juga ada Uniripa juga, ada Bang Romi, ada Bang Kian Santang, ada Bang Moto dan teman-teman lainnya gitu loh. Tadinya saya meminta untuk tidak dipublik dulu, tapi ya qadarullah mungkin inilah jalan satu-satunya supaya ya karena kan kalaupun nanti ditutup-tutup tetap akan terbongkar juga, akan ketahuan juga lah pada intinya. Gitu aja sih. Cuman untuk sekarang ini saya pribadi apa ya? Seperti yang sedang beredar sekarang itu ya mungkin apa ya bisa dibilang suatu fitnahan nggak seperti yang mereka katakan sebelumnya gitu loh. Cuman bagi saya ya udahlah karena nasi udah jadi bubur. Itu aja mungkin Bang Julius ya atau Bang Dokter Akal ya. Makasih. Eh, Kalau saya Ya, pribadi gini, kita himbau aja ya, kita close close masalah apapun yang maksud saya begini, apapun desas-desus close itu kita tutup. Sekarang Razi dia sudah Islam, dia Muslim, saudara Muslim kita. Razi, saya sudah katakan, kalau Razi, apapun permasalahan kamu dengan orang lain dan tidak ada kaitannya dengan dakwah mujadalah ini atau diskusi lintas iman ini, maka itu tidak ada urusannya dengan kami. Razi bertanggung jawab dengan urusan sendiri-sendiri. Tapi jikalau ada hal yang menyangkut masalah keamanan, misalnya ada ancaman atau hal-hal yang memang itu menjadi hak tanggung jawab orang Islam semua untuk saling backup, itu pasti Razi akan di backup sama ya teman-teman muslim. Nah, tapi dengan catatan, ayo sekarang ini tugas kita bersama adalah sama-sama membentengi umat Islam dari misi-misi pemurtatan, memberikan edukasi terkait tentang informasi dua arah tentang agama-agama. Udah clear, jadi nggak usah lagi banyak cerita. Yang muslim nggak usah ikut-ikutan kayak oh dapat desas-desus dari Oten Razi begini begitu. Sudahlah, Razi akan berurusan dengan Allah. Razi akan bermasalah dengan Tuhan dengan Allah sendiri. Jadi kita nggak usah. Kak Romi bilang sama aku juga, ya biarkan yang penting niat kita baik. Masalah yang nggak perlu kita penilaian orang lain, nggak perlu orang lain yang membalaskan kita. Biarkan Allah yang balas. Jadi kita nggak usah terlalu gemar-gemar lagi ya, bener ya kak ya, gitu ya kira-kira. benar banget itu pernyataan dari adik saya Rifa. Jadi ya sekali lagi kepada teman-teman saya pesan, saya tekankan juga kepada teman-teman saya yang muslim, eh, mari kita lupakan, mari kita saling memaafkan. Jangan lagi setiap live, siapapun yang merasa sakit hati dengan Razi, ini terkhusus kepada umat muslim ya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang saya cintai, terkhusus kepada mereka yang sering menjadi host live, yang merasa sakit hati dengan Razi, tolong dimaafkan, kita saling memaafkan. Jangan lagi memasang foto-foto Razi, jangan seolah-olah Anda membuli beliau, padahal sejatinya kita sama-sama orang-orang makhluk Allah yang tidak sempurna. Kita tidak sempurna, kita saling memperbaiki, kita saling mengisi, kita saling mengasihi. Jadi lupakan kejadian kemarin, siapapun yang merasa punya dendam dengan Razi, maafkan. Saya atas nama pribadi, atas nama abangnya Razi dan teman muslim semuanya, karena Razi selama ini berkonsultasi dengan saya di dalam perjalanan dia dari beliau murtad sampai kembali ke Islam lagi, banyak berbicara dan curhat dengan saya. Di sini saya meminta maaf atas nama Razi. Tolong dimaafkan gitu loh. Tolong dimaafkan, tolong diikhlaskan apapun yang telah kalian beri, tolong diikhlaskan. Mudah-mudahan amal baik kalian mendapatkan pahala dan balasan dan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik dan kepada umat-umat non-muslim yang telah membantu Razi, di sini saya katakan, saya tegaskan bahwa bantuan Anda tidak mungkin tidak bermanfaat. Anda memberikan bantuan kepada Razi dengan ikhlas, bantuan Anda insya Allah akan dibalaskan oleh Allah. Walaupun Tuhan kita berbeda. Karena di dalam Al-Quran sudah ditegaskan sama Allah, wa qadimna ila ma amalu min amal, wa ja'alnahu haba'an mansuro. Jadi siapapun makhluk Allah yang berbuat baik, entah dia beriman atau tidak, maka kebaikannya akan spontan dibalas Allah. Ketika Anda mengungkit dan menyebarkan kebaikan Anda kepada orang lain, ya, baik itu sudah nilainya kecil atau besar, maka pahala Anda akan dihapus. Karena Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal aza. Jangan kamu hapus perbuatan-perbuatan baikmu dengan mengungkit dan menyebarkan kepada orang banyak. Seperti kamu menginfakkan harta-hartamu di jalan Allah, tapi kamu itu minta pengakuan dari manusia. Sesungguhnya kamu itu orang-orang yang tidak beriman,
Jadi begini, jadi singkat cerita, saya meminta sekali lagi kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya, umat muslim, di sini juga ada abang saya, Bang Zuma. Dan ada host, Bang Julius, yang memang menjadi saksi gitu loh. Kemarin waktu Razi mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali, kami meminta maaf. Atas nama umat muslim, kami meminta maaf. Atas kejadian yang tidak membuat Anda nyaman. Sekali lagi ya, al-afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Razi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang Glenn, noise Bang Glenn. Razi di Bandung ya? Assalamualaikum. Enggak, Razi di Bandung ya? Waalaikumsalam. Ya. Enggak, saya enggak di Bandung. Maaf, Saya di izin. Bandung. Oh enggak ya. Maksud saya kalau Razi di Bandung, besok kan saya ke Bandung, Razi. Besok saya mau koordinasi dengan API Jawa Barat. Maksud saya kalau Razi memang di Bandung, silakan merapat. Apa yang bisa kita lakukan untuk Razi, biar kami lakukan, kami bantu gitu Razi. Ya. Itu besok kami, ya kalau Apa ini? Saya belum. Oke. Ya, Bang Zuma silakan. Gimana dek? Gimana? Ya, belum copy bener materinya. Gimana perjalanan abang waktu di Jakarta bertemu dengan adik abang yang imut dan manis ini? Itu silakan. Materinya ke sana. Iya. Bercanda. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Ada yang membuat pusing sampai hari ini. Kenapa di saat-saat kayak begitu ada ujian gitu ya. Tapi Allah kemudian memberikan hadiah kepada jeripaya kita dengan kembalinya Dinda Razi dalam pelukan Islam. Mudah-mudahan beliau istiqomah dan tidak lagi terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya membuat beliau guncang, ya, goyah imannya kembali. Ya Alhamdulillah, dengan adanya Razi kembali ke Islam, tentu ini adalah pukulan bagi teman-teman Kristen, ya, dalam hal ini ya, para apologet Kristen. Karena mereka tadinya berharap melalui Dinda Razi ini kemudian bisa mereka jadikan sebagai senjata untuk melawan para apologet Islam. Tapi Alhamdulillah dengan keikhlasan beliau, dengan keinginan beliau kemudian dari sejak beberapa, kalau nggak salah 2 bulan yang lalu ya, beliau japri terus kepada saya. Saya sebenarnya udah paham maksud beliau japri saya tuh. Meskipun saya uji dia dengan berbagai macam metode yang saya gunakan, tapi beliau tetap saja santun, beliau tetap saja kemudian memperlihatkan sisi bahwa beliau itu adalah seorang muslim sebenarnya dengan akhlak beliau. Lalu setelah saya kemudian di Jakarta, beliau tetap japri, kapan ke Bandung dan seterusnya, beliau ternyata sangat antusias kemudian menyambut kedatangan saya di Bandung. Meskipun beliau memiliki satu kesalahan ya fatal menurut saya karena adanya ancaman yang diberikan secara pribadi kepada Bang Suma. Tapi itu bukanlah sesuatu yang menjadi penghalang beliau untuk kembali memeluk Islam. Alhamdulillah berkat bimbingan adik saya Dinda Romi dan juga Uni Ripa dan teman-teman yang lain, kemudian Kian Santang, ya beliau mendapatkan pencerahan dari antum semua. Dan juga kalau nggak salah waktu itu ada Kurios Moto dan yang lain, Bang Dewa juga ada. Alhamdulillah beliau benar-benar menyesali perbuatan beliau sehingga datang kemudian memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bang Suma secara pribadi dan para apologet kemudian dan secara umum kepada seluruh umat Islam, di mana beliau sempat kemudian khilaf meninggalkan Islam kemudian. Nah, tapi tentu yang menjadi kemudian perhatian kita di sini adalah bahwa keadaan ini terjadi karena memang di luar sana itu haus dengan orang-orang yang ingin murtad. Nah inilah kemudian tujuan API ini didirikan, dibentuk kemudian. Saya kira begitu dari saya, adik-adik sekalian, silakan. Ya, di sini ada Yosi nih. Yosi kemarin Bang Zuma, si Yosi pernah bilang gini Bang,
kalau dia nanti di surga itu nggak punya kelamin katanya Bang. Itu yang dibahas Yosi yang aku masih ingat sampai sekarang. Mungkin Yosi bisa menjelaskan mungkin ke Bang Zul dan Bang Romi tentang surganya Yosi nanti Yosi yang tidak punya kelamin lagi. Monggo Yosi.